شكرا للشعب الأندونيسي. شكرا على وجبة الإفطار. شكرا مؤسسة عصر رمضان مع صاحبي. شكرا إندونيسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Pemirsa, hari ini kita masuk di ruang tayang yang bisa ditayangkan untuk keperluan perjuangan umat Islam, untuk antisipasi dini, untuk informasi, untuk akhbariyatul ummah. Silakan Bung kameramen. Baik, Bu Alfian, di pencarian YouTube bisa diketik @Majelis Lentera Jihad. Nah, itu channel baru Ustadz Alfian Tanjung. Fungsinya apa? Kita untuk live streaming berbagai aksi, baik Palestina juga aksi menuntut keadilan di negeri ini, juga untuk mengupload video-video yang diduga akan melawan panduan komunitas YouTube. Ya kalau kita mah tenang-tenang saja. Nah, tapi bisa dicek di sana juga, silahkan di subscribe karena kita akan ngegas membela saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Bu Alfian, kita masuk dalam pembahasan fatwa jihad melawan Israel, Bu Alfian. Kita dapatkan berita dari Ar-Rahmah, MUI dukung penuh fatwa jihad ulama muslim internasional lawan penjajah Israel. Nah, Bu Alfian, ini langsung saya sandingkan dengan berita satu lagi, Bu Alfian. Ketua KPIPA, Gaza butuh bantuan militer Indonesia guna hentikan genosida. Respon awalnya silakan, Bu Alfian. Pemirsa, kita memang sampai pada sebuah pengkhabaran, ada channel yang akan memberikan konten yang berhubungan dengan pandangan-pandangan perjuangan umat Islam secara umum. Kita utamakan dulu sementara ini pada situasi di Gaza, di Palestina, di bumi Syam lah secara umum. Itu mungkin nanti akan menjadi bagian kita, karena kita juga akan mendengar oleh obrolan antara Bapak Prabowo Subianto dengan Ahmad Asyara. Kita akan mau dengar nanti, kemudian insya Allah saya sudah coba akses beberapa pihak yang bisa mengkabarkan itu. Yang kedua, tentang dunia Islam. Kita juga berharap dengan channel ini, Majelis Lentera Jihad, yang kelembagaannya sudah kita bentuk sejak tahun 2000-an. Jadi buat pemirsa harus tahu nama ini, ya informasi maksud saya, ini saya informasikan. Dan yang ketiga adalah dinamika perjuangan umat Islam domestik. Nah, adalah Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim yang menjadi orang yang sering menjadi jembatan buat orang-orang pergerakan terhadap kelembagaan MUI, ditopang oleh posisi beliau sebagai Ketua Biro Luar Negeri daripada MUI Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ibu Nurjana, Ustazah Nurjana, yang berhubungan dengan bantuan militer. Menurut saya ini bagian yang harus dilakukan dengan cara-cara yang ditempuh, baik yang sifatnya informal, yang sifatnya formal, baik yang berhubungan dengan diplomasi negara, sehingga keberadaan pasukan yang dikirim itu, dia bisa satu, kita mengirim langsung atas keputusan yang dibicarakan antara Presiden dengan DPR RI, yang menurut saya akan sulit untuk ditolak kalau memang mereka konsisten dengan pembukaan UUD 45, atau pasukan kita dikoneksikan dengan pasukan negara lain yang punya kesiapan datang ke sana, sehingga bisa menjadi pasukan gabungan untuk bisa menjadi pasukan penjaga umat Islam yang ada di Palestina. Nah, saya pikir itu respon awal. Intinya keberadaan fatwa jihad harus
berikan percepatan untuk sosialisasi. Yang kedua, pengiriman bantuan militer itu bisa dilakukan dengan ragam. Apakah kita akan mendatangkan mentor perang militer? Kan kita punya pengalaman perang gerilya, mungkin bisa bekerja sama ya, bekerja sama dengan para pejuang yang ada di sana untuk menata ulang atau melakukan variasi bentuk perlawanan. Itu respon awal. Iya, Bu Alfian, kayaknya agak bercanda kalau ngirim mentor. Kirim pasukan Bu Alfian, biar diajarin sama pejuang Palestina. Nggak, karena kalau saya ingat kata-kata Bu Alfian, biasanya kalau Akamsi dia lebih ngerti medan ya Bu Alfian. Oh iya. Nah, Bu Alfian, kita bacakan dulu beritanya sedikit. Jadi menurut menurut Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, beliau menyampaikan fatwa ini sejalan dengan keputusan Ijtima Ulama Fatwa MUI yang juga menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membela Palestina. Nih, umat Islam yang masih makan McD, KFC, antum dengar tuh fatwa ulamanya. Bahkan dalam Ijtima MUI itu juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel. Nah, Bu Alfian, di sesi tengah ini yang ingin saya tanyakan gini. Amerika secara terang-terangan mengumumkan, mengekspresikan pengiriman senjata untuk Israel. Kapan, Bu Alfian, Indonesia secara terang-terangan mengirimkan bantuan senjata untuk Palestina? Silakan, Bu Alfian. Ya, saya akan menjawab ini dengan harapan ada satu di antara anggota DPR RI atau lebih ya, terutama dari Komisi 1, ketika ada pernyataan tadi bahwa pengiriman pasukan itu sudah bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amerika saja tidak pakai omongan, tidak pakai pembicaraan dengan ini kok bisa-bisanya dia bantuin Israel di sana. Ini kan sebuah bentuk kebiadaban dan bentuk terorisme, konspirasi teroris dengan teroris gitu kan. Nah, jadi untuk bagaimana bisa Indonesia mengirim, menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, masyarakat nasional, secara nasional, juga harus memahami bahwa suasana di sana sudah sangat genting, super genting, dan sampai pada batas bagaimana pernyataan pemimpin atau juru bicara pejuang Palestina kan sampai berkata, kami akan lenyap bersama dengan situasi itu. Itu kan pernyataan yang seperti dimunculkan oleh juru bicara pejuang Palestina. Yang kedua adalah Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia ini perlu melakukan semacam persiapan dengan membicarakan pola-pola kerja dan format aktivitas persiapan, proses konsolidasi, dan kemudian tentu harus melaporkan pada Presiden dalam waktu yang singkat. Presiden harus membahasnya dengan DPR RI dan untuk segera untuk bentuknya langsung pengiriman yang tentu harus dengan pemahaman daripada pihak-pihak internasional yang lebih netral, tidak harus PBB saja. Karena kan ada kelembagaan-kelembagaan lain yang bisa dijadikan tempat kita merujuk. Ya, saya pikir itu untuk keberangkatan pasukan yang akan melindungi, yang akan membersamai, yang akan membela, yang akan menjaga warga Palestina, warga Gaza daripada gerakan-gerakan pembantaian, gerakan-gerakan pembunuhan yang sangat mengerikan, dan ini merupakan buat saya sebuah antagonisme yang mengerikan gitu ya. Satu saja anggota IDF ditangkap dan dipukulin sama pejuang Palestina, itu pelanggaran HAM berat. Baru mimisan dikit aja pelanggaran HAM berat, sementara Anda bisa membunuh anak kecil, melindas dengan tank Merkava Anda bilang itu adalah apa? Sekali lagi saya ingin katakan kepada semua masyarakat, mari kita dukung Free Palestine, dan kita akan terus melihat persoalan ini bukan hal yang harus cepat untuk hanya sekedar aksi-aksi biasa. Harus ada aksi eksekusi, aksi transfer, aksi pengiriman makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan seterusnya. Begitu, Bung Kameramen. Baik, Bu Alfian, di sesi akhir ini saya akan memberikan laporan, Bu Alfian, berbagi iftar dan sahur campaign antara Ustadz Alfian Tanjung dengan Asar Humanity, ya Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-Maula azza wa jalla wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa nahnu fi dhill al-awda' as-sa'ba fi qita' Gaza. Wa nahnu khilal ayyam al-'ashr al-awakhir min ayyam shahr Ramadan al-mubarak.
يقوم الآن فريق مؤسسة أسر هيومانيتي بطهي وتجهيز الوجبات الساخنة لنوصلها بإذن الله تعالى للمكلومين والفقراء والمساكين من أبناء قطاع غزة. فشكرا كل الشكر لمؤسسة أسر هيومانيتي، بارك الله فيكم. شكرا لمن شارك وساهم من أجل هذا المشروع المبارك، وكل عام وأنتم بخير. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nanti ada dokumentasinya yang akan kita tampilkan. Terima kasih kepada penonton channel Bung Alfian yang sudah mendonasikan atau memberikan hadiah untuk para pejuang Palestina. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, setelah Ramadan itu ada galang dana lagi nggak Ustadz? Kebetulan memang masih ada, jadi nanti kita akan tentu cantumkan channel di link deskripsi, link ada di deskripsi bagi teman-teman yang ingin terus mengirimkan hadiah atau bantuannya untuk warga Palestina. Bagaimanapun kondisinya Palestina masih dalam keadaan yang mencekam. Dia tidak hanya menghadapi Israel, Bu Alfian, tapi mereka menghadapi semua negara musuh Islam dan juga sesama mereka, ya Bu Alfian, yang berhasil diadu domba sampai mereka aksi meminta pejuang Palestina untuk berhenti saja. Nah, Bu Alfian, mungkin beberapa hal itu bisa Bu Alfian respon, ditambah Bu Alfian perlu juga Bu Alfian menyampaikan 1-2 kalimat tentang adanya pemaksaan Indonesia untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurut saya ini harus ditolak. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama, fatwa ulama internasional harus disosialisasikan, dan menurut saya beberapa caranya adalah para ustadz-ustadz yang punya pemahaman dan bisa membaca teks aslinya agar dikuasai, dan di mana ceramah dia harus memberikan kata kunci. Ulama internasional telah mengarahkan begini satu. Yang kedua, menurut hemat saya perlu dibuatkan semacam selebaran-selebaran, baik yang sifatnya online, medsos, maupun dengan brosur-brosur dengan bahasa daerah. Jadi sayangnya seluruh Indonesia, masyarakat yang di kampung-kampung yang tidak terlalu sering, mungkin dengan dia baca bahasa daerah itu bukan persoalan dia tidak bisa bahasa Indonesia, Bung Kamar. Dengan ada bahasa daerah itu ada ikatan, di kampung aku, ini pakai bahasa Minang, ini pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Sunda. Apalagi nanti itu disampaikan oleh para budayawan-budayawan dari kampung-kampung mereka. Yang kedua, untuk Asar Humanity, saya pikir ini adalah bentuk ekspresi seorang Alfian Tanjung yang kebetulan beberapa videonya sempat kami bagikan kepada masyarakat tentang proses iftar dan sahur yang pernah disiapkan oleh Asar Humanity. Maka sekarang berlanjut kepada sumbangan yang akan menjadi bagian daripada kerja-kerja para relawan, para orang-orang yang akan masak di dapur-dapur umum maupun kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Nah, yang ketiga, saya ingin mengingatkan bahwa dalam waktu dekat kita akan melaksanakan aksi nasional, dan saya ingin anjurkan aksi nasional ini menjadi aksi nasional menuju kemerdekaan Palestina. Amin, amin. Kira-kira begitu. Bahwa aksi ini nanti akan dicoba dibangun kembali aksi 212 dan mungkin 212 plus ya, di mana saya menghimbau agar ini bisa menjadi hal yang seluruh pihak menganggap sense of kita, sense of belonging. Jadi semua melihat 212 adalah milik Muhammadiyah, 212 adalah milik NU, 212 adalah milik FPI, 212 adalah milik Persis, 212 ada milik Dewan Dakwah, 212 adalah milik Taruna Muslim, 212 adalah milik potensi perjuangan umat Islam yang ingin berjihad untuk kemerdekaan Palestina dan juga negara lain. Yang berikutnya adalah hal yang berhubungan dengan evakuasi. Nah, evakuasi menurut hemat saya itu harus ditunda dan bakal boleh dikatakan jangan pernah ada lagi dalam memori kita. Yang diperlukan adalah evakuasinya adalah evakuasi tanda kutip. Itu evakuasi tentara Israel dari Palestina, suruh untuk balik minggir ke laut. Nah, itu baru benar. Jadi yang namanya pasukan Israelnya harus keluar dari bukan orang penduduknya. Jadi buat masyarakat Palestina siap menunggu kedatangan pasukan-pasukan dari pasukan gabungan dari seluruh negara, baik negara Islam maupun negara-negara yang dari Eropa dan berbagai benua yang mereka juga sangat geram. Bahkan kan ICC sudah mengumumkan untuk menangkap Netanyahu. Nah, Netanyahu agar dipastikan dia bisa ditangkap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena kita sudah lihat mantan presiden Filipina Duterte sudah ditangkap.
maka tinggal Netanyahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.